Okay guys, you may dismiss. Para siswa bergegas merapikan perangkat sekolah mereka, menyalamiku, dan berjalan keluar kelas. Bye, Miss. Aku tersenyum dan membalas lambaian tangan gadis manis berambut sebahu itu. Kini setiap kali melihatnya, aku memiliki perasaan yang berbeda tentangnya. Terutama ketika dia mengucapkan hal ini beberapa waktu yang lalu, setelah aku dan Mr. Faiz selesai menyidik kasus kematian Mr. Raka. Maaf ya, Miss, kalau waktu itu aku ngerepotin Miss Karin soal Mr. Raka. Waktu itu aku minta Mr. Faiz dan Miss Karin datang ke kafe karena Mr. Raka pernah bilang bahwa Mr. Faiz adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Dan Miss Karin kayaknya cocok dengan Mr. Faiz. Mr. Raka pernah minta aku comblangin Mr. Faiz sama Miss Karin. Jadi aku berusaha memenuhi keinginan beliau. Ya, siapa tahu kan, Miss. Maaf ya, Miss. Sebenarnya sih aku terharu dan ingin sekali berterima kasih pada Maura sebab berkat inisiatifnya aku jadi bisa melihat sisi lain Mr. Faiz. Tapi nggak mungkin kan aku mengatakan ini pada Maura? Aku bergegas menuju ruang guru, membuka kulkas dan mengambil goodie bag kecil dari bahan spandbon yang telah aku masukkan ke dalam kulkas sejak pagi. Ini klaper tart, kue berbahan dasar susu, telur, dan kelapa yang berasal dari Manado. Kebetulan Mama mendapat banyak pesanan kue ini, jadi kemarin sore aku berkesempatan membantunya sekaligus belajar. Hari ini aku sengaja membawanya ke sekolah untuk kuberikan pada Mr. Faiz. Kuharap dia ada di ruangannya sekarang, sendirian. Kalau tidak, ya berarti aku harus mencari cara lain agar orang lain tidak ada yang tahu. Kira-kira gimana ya reaksi Mr. Faiz begitu mencicipi kelapa tart buatanku? Pasti dia suka. Terus dia akan memuji aku dan mungkin sedikit memberi perhatian khusus gitu. Semoga aja ya. Aku bersenandung kecil saat menuruni tangga. Sulit sekali meredam keriangan yang kadung membuncah di dada. Aku akan bertemu pujaan hatiku, cinta pertamaku, my Iron Man. Tak kusangka jatuh cinta ternyata semenyenangkan ini. Kenapa aku baru merasakan sekarang ya? Oh iya, itu karena di luar sana terlalu banyak laki-laki konyol dan kekanak-kanakan yang tidak tahu cara menarik simpatiku. Karena aku kehilangan sosok papa sejak SMA, jelas aku lebih menyukai pria matang yang bijaksana seperti papa. Sosok Mr. Faiz lumayan mewakili itu, meskipun ya pasti ada perbedaan. Papa tidak setegas dan selugas Mr. Faiz. Papa juga lebih murah senyum. Meskipun Mr. Faiz senyumnya pelit, tapi ketika kami bersama-sama tempo hari, dia banyak tersenyum kok. Pasti deh aslinya begitu. Sekarang aku sudah tiba di depan pintu ruangan Mr. Faiz. Tanpa ragu, aku mengetuknya. Ya, masuk. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Tatapannya yang penuh tanda tanya itu membuatku sangat gugup. Tiba-tiba aku kehilangan keberanian. Apes. Saya mau... Ya Allah, aku gemetaran. Tidak. Please sit down, miss. Relax. Ada yang bisa saya bantu? Aku buru-buru mengulurkan tas putih berisi klaper tart itu padanya. Ma, apa ini? Klaper tart? Saya membuatnya semalam. Ini untuk saya? Ya, silakan dicicipi, sir. Saya baru belajar membuatnya dari Mama. Saya ingin tahu pendapat Anda. Sekarang juga? Dia tersenyum. Mimiknya seperti menahan geli. Entahlah, yang jelas apapun itu, setiap kali dia tersenyum, senyumannya selalu berhasil membuat sesuatu dalam dadaku meleleh hangat. Ya, tapi kalau Mr. Faiz ingin makan di rumah, ya... Tiba-tiba seseorang masuk. Bukan seseorang, melainkan bidadari. Masya Allah, aku belum pernah melihat wanita semenawan ini. Rambut hitam panjangnya tergerai indah sampai ke pinggang.
Poninya dibiarkan menutupi dahi, tetapi terlihat sangat cocok dengan parasnya. Kalau aku yang berponi seperti itu, pasti aku sudah terlihat persis boneka Susan. Tapi di wanita ini enggak. Wajah yang seperti perpaduan antara paras wanita Cina dan Uzbekistan ini terlihat berkelas. Dia benar-benar perwujudan keanggunan dan kecantikan para wanita papan atas. Aroma yang menguar dari tubuhnya juga begitu melenakan. Dia sempurna. Gina? Sorry for interrupting. For God's sake, Gina. Since you do this, you can call me first or come to see me somewhere else. I've called you many times, but you didn't pick it up. Okay, what's up? I already chose the wedding ring. Look. Isn't it beautiful? Let me see it. Oh, wow. It's perfect. Thank God. I'm glad you like it. Jantungku mulai berdebar tak karuan dan mataku memanas. Oh, Gina, this is Karina, our physics teacher. Nice to meet you. Oh, hi. Sorry I forgot greeting you. I'm Jenna. Nice to meet you too. I'm his fiancé. Gina, please. Stop it. Why? I'm not good enough for you? Kalimat Jenna barusan yang mempertegas bahwa dia adalah tunangan Mr. Faiz membuat pertahananku tumbang. Butiran air mata ini sudah tak dapat lagi kutahan. Sontak muncul dorongan hebat untuk meninggalkan ruangan ini. Sorry. Aku bangkit dari duduk dan menuju pintu keluar secepat mungkin. Hey, what's wrong with her? Dengan tubuh gemetar, aku berjalan menuju lab fisika di lantai 3 dan mengunci pintunya. Bodoh sekali. Bukankah aku tahu bahwa tidak semestinya aku menaruh harapan tinggi kepada manusia? Kenapa aku menaruh rasa sebegitu dalam? Menyakitkan. Sangat menyakitkan. Musnah sudah semua asaku. Kelap bertar tadi. Konyol. Kenapa aku mengekspresikan perhatianku padanya secara frontal? Harusnya aku buang aja kue itu ke tong sampah. Sekarang aku harus menelan pil pahit akibat ulahku sendiri. Aku mendesah panjang. Rasanya benar-benar sakit. Tolong hapus ya Tuhan perasaanku ini. Perasaanku ini gak pada tempatnya. Tuhan, jangan sampai aku masih mikirin dia setelah dia nikahin Jenna. Tapi gimana? Gimana caranya aku bisa menghapus perasaan yang terlalu dalam ini kalau aku harus melihat dirinya hampir setiap hari? Aku memejamkan mata, berzikir, dan berhasil mengembalikan ketenangan batin dalam beberapa menit. Aku gadis yang kuat kan? Aku bukan gadis cengeng. Masih banyak pria lain di dunia ini. Aku pasti akan menemukan yang terbaik. Yang kubutuhkan hanyalah kesabaran. Demikian aku menguatkan diriku sendiri. Jam menunjukkan pukul 4 kurang 20 menit. Tadi pagi Mr. Haryanto, sang kepala sekolah, sudah mengumumkan soal rapat evaluasi bulanan yang akan diadakan pada pukul 15.45. Saatnya aku turun ke ruang rapat. Aku menarik napas panjang untuk menguatkan hati. Ruangan rapat itu ada di gedung yang sama dengan ruangan Mr. Faiz, yakni di lantai 1. Setibanya di sana, agaknya semua guru sudah hadir. Pandanganku segera berkeliling, mencari kursi kosong. Tanpa memperhatikan apapun lagi, aku langsung mendudukinya. Begitu kuangkat wajah, ternyata di hadapanku adalah pria yang sangat ingin kuhindari. Sensasi tercekik menguasai tenggorokanku. Tatapan Mr. Faiz begitu ganjil. Sorot matanya seperti menembus ke dalam alam pikiranku. Agaknya dia berusaha membaca dan menyelami batinku. Aku cepat-cepat melempar pandangan ke bawah. Kuharap mataku tidak terlihat sembab dan mimikku tidak terlihat bak orang sedih dan terguncang. Seringkali dia menerka dengan tepat apa yang terbersit dalam benakku, seolah-olah dia telah mengenal dan menjadi bagian diriku sejak lama. Aneh, baru beberapa hari kami berdekatan, hatiku langsung bisa terpaut padanya. Seharusnya sejak awal aku tidak membiarkan ini terjadi. Aku
malu. Benar-benar malu. Malu sekaligus rendah diri. Kalau dia sampai menyadari perasaanku padanya, aku bakal kehilangan kepercayaan diri sama sekali untuk tetap berada di sekolah ini. Kulihat Mr. Haryanto sudah mulai akan membuka rapat. Syukurlah, ini sedikit membantu mengalihkan pikiranku. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah hadir tepat waktu. Mr. Haryanto kemudian menyampaikan beberapa hal terkait program sekolah, lalu mempersilakan para guru menyampaikan kendala atau apapun yang ingin mereka sampaikan. Setelah hampir 1,5 jam dan tampaknya tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, Mr. Haryanto berkata, Sebulan lagi para siswa akan libur panjang kenaikan kelas. Seperti biasa, kita para guru akan melakukan wisata. Kebetulan ibu dari seorang alumni kita namanya Wildan menawari para guru berlibur ke tempat keluarganya. Mereka punya penginapan yang dilengkapi dengan outbound dan dikelilingi pemandangan alam yang indah. para guru bersorak riuh. Gratis, Sir. Ya, gratis untuk kita semua. Alhamdulillah. Sir, ini Wildan yang, maaf, gemuk, Ya, dan dia punya properti sekeren itu. dia bilang begitu. Besok hari Sabtu dan dia mengundang 3 guru yang dipilih anaknya untuk survei lokasi, yakni Mr. Yoga, Mr. Alvin, dan Miss Karin. Aku menatap tercengang pada Mr. Haryanto. Wildan mengundang aku. Seketika ingatanku melayang pada sosok Wildan. Namun karena kenangan tentang dia begitu tidak menyenangkan untuk kuingat, aku berusaha mengalihkan pikiran. Sebenarnya aku tidak pernah mengajar angkatan 7. Bukannya benar-benar tidak pernah mengajar sih, tapi aku hanya pernah masuk ke kelas mereka sekitar 2 kali untuk menggantikan Mr. Denny yang berhalangan. Ketika angkatan 7 duduk di kelas 12, aku baru saja diterima mengajar di sekolah global Persada Cendekia ini. Aku baru lulus kuliah beberapa bulan sebelumnya. Boleh dibilang aku begitu polos dan belum cukup matang untuk bersikap sebagai seorang guru. Telah terjadi sesuatu antara aku dengan Wildan dan aku tidak pernah menceritakannya pada satu orang pun. Kalau Miss keberatan, Miss tidak perlu berangkat. Ini hanya undangan. Entah kenapa mataku menyasar Mr. Faiz, dan anehnya dia juga tengah melakukan yang sama. Aku menangkap kesan dia ingin aku tidak pergi, dan ini justru membuatku ingin berlaku sebaliknya. Saya mau, Sir. Insya Allah saya akan pergi ke sana bersama Mr. Yoga dan Mr. Alvin. Hanya 2 pria lajang itu yang kuduga adalah Mr. X. Siapa tahu kebersamaan kami bertiga besok bisa membuatku mengetahui siapa Mr. X. Mr. Yoga sepertinya tidak mungkin memainkan piano, tapi siapa tahu. Begitu rapat selesai, aku langsung mengambil tas di lantai 2 dan segera turun untuk menuju pintu gerbang. Namun begitu mendekati pintu gerbang itu, sebuah suara menghentikanku. Miss Karin, tunggu. Aku mematung. Bagaimana jika engkau berada pada situasiku? Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin sekali membalikkan badan, sekaligus tidak membalikkan badan. Itu adalah sosok yang selalu ingin kutatap, tapi sekaligus juga tidak ingin kutemui lagi. Terdengar langkah kakinya mendekat. Lapar tadi enak sekali. Makasih. Aku ingin sekali berbalik dan menatap wajah yang selalu kurindukan itu. Tapi seluruh keberanianku lenyap. Sikapku yang langsung keluar ruangannya tadi memalukan sekali. Dia pasti menyadari ada yang tidak beres. Dia pria yang cerdas. Bukan tidak mungkin dia telah menyadari perasaanku ini. Jadi sekarang aku hanya bisa menghadapkan punggung padanya sambil berkata, Ya, sama-sama, Sir. Tentang survei besok, Miss betul mau ikut? aku memilih diam.
Aku tidak suka berbohong. Jelas, bepergian bersama dua pria bukanlah sesuatu yang kuinginkan. Tapi aku sungguh-sungguh membutuhkan pengalihan. Aku tidak ingin terjebak dalam kesedihan ini lebih lama lagi. Maaf kalau saya lancang, tapi saya merasa sebaiknya Miss tidak ke sana. Oh, betapa aku bisa merasakan ketulusan dalam ucapannya barusan. Aku tidak bisa memungkiri perasaan haru dan bahagia mendapati perhatiannya ini. Tapi untuk apa? Dia akan menikahi orang lain. Kalau begitu, sebaiknya dia tidak usah bersikap sebaik ini padaku, kan? Dia seperti memberiku harapan palsu. Saya tidak perlu izin siapapun atau pendapat siapapun soal ini. Keheningan seketika menyelubungi kami. Aku tahu kata-kataku barusan agak kasar, tapi aku tidak tahan untuk tidak mengatakannya. Baik. Maaf. Begitu dia selesai mengatakan itu, aku langsung menyesali ucapanku. Aku berbalik cepat, tapi dia sudah membalikkan badan dan pergi menjauh dengan langkah perlahan. Mr. Faiz, tunggu. Kumohon, jangan pergi. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud kasar. Please, come back. Percuma. Dia gak bakal denger, kan? Karena aku emang gak ngeluarin satu patah kata pun. Aku tidak berdaya. Kenapa Anda tidak mencintaiku, Sir? Kenapa?